Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Dwi Winarno, NIM 2020 53103. Di sini saya ingin mengerjakan tugas 3, metodologi penelitian. Di sini saya ingin menerangkan ulang pertemuan yang ke-11, yaitu desain penelitian atau case study research. Desain penelitian itu sendiri merupakan pedoman dalam melakukan proses penelitian, diantaranya dalam menentukan instrumen, pengambilan data, penentuan sampel, pengumpulan data, serta analisa data. Dengan pemilihan desain penelitian yang tepat diharapkan akan dapat membantu peneliti dalam menjalankan penelitian secara benar. Tanpa desain yang benar, seorang peneliti tidak akan dapat melakukan penelitian dengan baik karena tidak memiliki pedoman penelitian yang jelas. Case study research memiliki latar belakang, yaitu studi kasus merupakan penelitian yang memusatkan perhatian pada suatu kasus tertentu dengan menggunakan individu atau kelompok sebagai bahan studinya. Biasanya difokuskan untuk menggali dan mengumpulkan data yang lebih dalam terhadap objek yang diteliti untuk dapat menjawab permasalahan yang sedang terjadi. Dapat dikatakan bahwa penelitian studi kasus bersifat deskriptif dan eksploratif. Terdapat juga investigasi empiris tentang suatu fenomena yang ingin dipecahkan oleh peneliti. Merupakan beberapa, yaitu apa yang dimaksud dengan fenomena dan sejak kapan sesuatu itu disebut sebagai fenomena. Misalnya, apa fenomena, kejadian maupun peristiwa yang ada pada bidang IT. Kedua, bagaimana dan kenapa orang-orang yang menggunakan IT ada yang gagal, ada yang sukses. Selanjutnya, fenomena bisa digali dengan melakukan penelitian studi kasus. Berikutnya ada studi kasus yang diambil bisa berasal dari suatu organisasi, komunitas tertentu, ataupun dengan cakupan yang lebih luas lagi. Perbedaannya dengan penelitian survei, pada penelitian survei jumlah sampelnya cukup luas, sedangkan pada case study jumlah sampel yang diambil sangat sedikit atau hanya beberapa orang. Persamaan dengan penelitian survei adalah keduanya sama-sama menggali fenomena. Berikutnya ada konsep menurut ahli atau pakar. Yang pertama ada IN 2002. Studi kasus dapat digambarkan sebagai proses pencarian pengetahuan yang empiris untuk menyelidiki dan meneliti sebagai fenomena dalam konteks kehidupan nyata. Yang kedua ada Pollitt dan Hangler pada tahun 1992 menyatakan bahwa studi kasus berfokus pada penentuan dinamika mengenai pernyataan lebih lanjut mengapa seorang berpikir, melakukan sesuatu, atau bahkan mengembangkan diri. Ketiga ada Tetlis pada tahun 1997 menyatakan bahwa studi kasus merupakan metode yang memiliki unit analisis yang lebih mengacu pada sistem tindakan yang dilakukan dibandingkan pada individunya sendiri atau suatu lembaga tertentu.
Dan selanjutnya ada Flip Jack pada tahun 2006 menyatakan bahwa dalam riset yang menggunakan metode ini dilakukan pemeriksaan longitudinal yang mendalam terhadap suatu keadaan atau kejadian yang disebut sebagai kasus dengan menggunakan cara-cara yang sistematis dalam melakukan pengamatan, pengumpulan data, analisis informasi, dan pelaporan hasilnya. Sebagai hasilnya akan diperoleh pemahaman yang mendalam tentang mengapa suatu terjadi dan dapat menjadi dasar bagi riset selanjutnya. Studi kasus dapat digunakan untuk menghasilkan dan menguji hipotesis. Dan terakhir ada Yin 2002 dan Lamnek 2005 menyatakan bahwa studi kasus adalah suatu strategi riset penelaahan empiris yang menyelidiki suatu gejala dalam latar kehidupan nyata. Strategi ini dapat menyertakan bukti kuantitatif yang bersandar pada berbagai sumber dan perkembangan sebelumnya dari proposisi teoritis. Studi kasus dapat menggunakan bahwa bukti baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Penelitian dengan subjek tunggal memberikan kerangka kerja statistik untuk membuat inferensi dari data studi kasus kuantitatif. Tujuan dari penelitian studi kasus itu sendiri ada beberapa sebagai berikut. Tujuan studi kasus secara umum bisa dirincikan sebagai berikut. Yang pertama, peneliti menggunakan metode untuk memahami atau menyelesaikan permasalahan yang diteliti. Kedua, efektif untuk menunjukkan hubungan responden dengan peneliti. Ketiga, memungkinkan para pembaca untuk menemukan hasil yang berkaitan dengan konsistensi gaya, faktual, dan internal, yaitu berupa kepercayaan pada hasil peneliti tersebut. Sedangkan tujuan studi kasus secara spesifik bisa dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, pada bidang psikologi dapat mengungkap atau mendapatkan informasi pada suatu perilaku, sikap, respon, pemikiran kognitif, dan sebagainya. Kedua, pada bidang sosiologi dapat mengkaji secara mendalam mengenai interaktif antar komunitas, organisasi, masyarakat, dan sebagainya. Ketiga, pada bidang eksperimen dapat menemukan suatu teori atau menghasilkan teori baru. Berikutnya ada jenis-jenis penelitian studi kasus. Yang pertama ada studi kasus explanatory. Studi kasus explanatory merupakan studi kasus yang cocok digunakan untuk penelitian dengan jenis studi kasus kasual. Penelitian studi kasus explanatory bertujuan memaparkan atau menjelaskan hubungan antara dua variabel atau lebih. Selain itu, tujuan explanatory yaitu menunjukkan data-data dan deskripsi mengenai investigasi kasual. Contohnya studi kasus mengenai politik, ekonomi, dan sebagainya. Kedua ada studi kasus exploratory. Merupakan studi kasus yang dilakukan sebelum adanya pertanyaan peneliti dan hipotesis yang dibuat oleh peneliti.
Studi kasus ini bisa disebut dengan studi awalan atau pendahuluan pada penelitian. Maka dari itu diharuskan untuk melakukan penelitian dengan runtut dan sistematis secara dengan rancangan peneliti. Selanjutnya ada studi kasus masyarakat. Merupakan studi kasus yang dilakukan oleh peneliti untuk mengkaji atau menganalisis suatu permasalahan sosial terjadi atau berkaitan dengan masyarakat secara umum. Kasus-kasus yang diteliti contohnya berupa perilaku menyimpang, pemberdayaan masyarakat, organisasi masyarakat, kehidupan sosial, perubahan sosial masyarakat, dan sebagainya. Selanjutnya ada studi kasus sejarah hidup. Merupakan suatu studi yang disebut dengan studi kasus biografi. Pada penelitian ini berfokus pada biografi seseorang dengan berjasa atau memberikan kontribusi pada negara sebagai pahlawan dan sebagainya. Contohnya studi kasus mengenai tokoh presiden, pahlawan, dan lain-lainnya. Selanjutnya ada studi kasus deskriptif. Merupakan studi yang mendeskripsikan suatu kasus dan mengharuskan peneliti untuk memulai penelitian dengan teori deskriptif, yaitu memaparkan dengan jelas hasil penelitian tersebut. Contohnya mengenai sejarah, kebudayaan, dan sebagainya. Selanjutnya studi kasus observasi. Merupakan studi yang dilakukan oleh peneliti untuk mengkaji atau menganalisis subjek yang bersifat benda fisik atau suatu proses atau kegiatan yang sedang berlangsung. Sehingga pada studi kasus observasi mengharuskan peneliti untuk turun ke lapangan untuk mendapatkan data-data. Selanjutnya studi kasus mikroetnografi. Merupakan suatu studi yang dilakukan oleh peneliti untuk menganalisis atau mengkaji mengenai kebiasaan-kebiasaan yang terjadi pada suatu kelompok kecil. Contohnya mengkaji mengenai tindakan kelas, perkembangan suku, dan sebagainya. Selanjutnya ada studi kasus analisis situasi. Merupakan studi yang dilakukan untuk mengkaji atau menganalisis kebenaran dari suatu kasus yang sedang hangat diperbincangkan atau kasus yang besar. Contohnya mengenai perkembangan teknologi, pengaruh penggunaan media sosial, dan sebagainya. Bentuk studi kasus berdasarkan permasalahan peneliti dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama, studi kasus instrumental tunggal. Merupakan studi kasus yang menganalisis atau mengkaji sebuah kasus dan menjelaskannya dengan deskripsi. Pada penelitian ini, kasus tersebut menjadi instrumen untuk menggambarkan secara rinci. Kedua, studi kasus jamak merupakan studi kasus yang menganalisis atau mengkaji lebih dari satu atau banyak kasus pada sebuah penelitian. Penelitian ini juga bisa mengkaji suatu permasalahan, namun banyak isu yang digunakan sehingga peneliti ini dapat dikatakan penelitian yang kompleks.
Ketiga, ada studi kasus mendalam. Merupakan studi kasus menganalisis atau mengkaji suatu kasus yang memiliki ciri khas dan keunikan khusus. Penelitian ini hampir mirip dengan penelitian naratif, namun prosedur kajiannya lebih rinci sehingga sangat berkaitan dengan konteks. Ciri-ciri penelitian studi kasus yang baik. Yang pertama, memandang objek penelitian sebagai kasus atau permasalahan. Kedua, memandang kasus sebagai fenomena yang bersifat kontemporer. Yang ketiga, dilakukan berdasarkan kenyataan atau fakta yang ada. Keempat, menggunakan berbagai sumber data untuk diteliti. Kelima, menggunakan teori yang sesuai sebagai pedoman atau acuan penelitian. Kelebihan dan kekurangan penelitian studi kasus. Kelebihan penelitian studi kasus yaitu yang pertama, studi kasus dapat mengungkap hal-hal spesifik, detail, dan rinci yang tidak bisa dijelaskan dengan penelitian yang lain. Selain itu, penelitian studi kasus juga dapat menguak makna dibalik permasalahan atau fenomenal yang diteliti dengan kondisi yang apa adanya. Tidak hanya sekedar memberikan laporan secara faktual, akan tetapi dapat juga memberikan suasana, nuansa, dan pikiran-pikiran yang dapat dikembangkan menjadi bahan penelitian yang selanjutnya. Kekurangannya yaitu pada penelitian kuantitatif, studi kasus agak persoalkan karena segi reliabilitas, validitas, dan generalisasi. Studi kasus tidak terlalu cocok dengan menggunakan penelitian kuantitatif karena tujuannya menggeneralisasi. Studi kasus yang bersifat observasional mengharuskan peneliti untuk terjun langsung supaya mendapatkan data yang valid. Berikutnya langkah-langkah dalam penelitian studi kasus. Yang ke-1, pemilihan kasus. Pemilihan kasus haruslah berdasarkan alasan yang matang, sehingga penelitian tersebut berjalan dengan proses-proses penelitian sesuai prosedur agar mencapai tujuan penelitian. Kasus tersebut harus disesuaikan dengan bidang-bidang yang sesuai dengan tujuan penelitian. Selain itu, kasus yang dijadikan permasalahan tersebut haruslah masuk akal dan ada latar belakang yang jelas. 2. Pengumpulan data. Pengumpulan data disesuaikan dengan penelitian. Contohnya apakah harus menggunakan observasi, wawancara, analisis dokumen, survei, dan sebagainya. Pengumpulan data harus memperhatikan objek yang diteliti, sehingga data yang didapatkan dapat membuktikan atau diuji secara valid. Dapat dikatakan bahwa peneliti harus menggunakan teknik pengumpulan yang sesuai dengan penelitian supaya mendapatkan data yang valid. Ketiga, ada analisis data. Dilakukan setelah mendapatkan data-data berdasarkan teknik-teknik pengumpulan data yang sesuai. Data-data tersebut dikumpulkan, maka peneliti menganalisis, mengorganisasi, dan mengklarifikasi temuan-temuan tersebut
Teknik analisis data yang digunakan haruslah jelas agar tidak menimbulkan kerancuan analisis data. 4. Perbaikan dilakukan karena pada penelitian yang dilakukan tersebut haruslah didapatkan hasil penelitian yang sempurna, sehingga mengharuskan perbaikan walaupun data-data sudah dikumpulkan dan diklarifikasi. Perbaikan itu sendiri bertujuan untuk penguatan atau penyempurnaan hasil penelitian. Bisa jadi juga peneliti ternyata membutuhkan data-data baru, sehingga peneliti harus terjun lagi ke lapangan untuk mendapatkan data-data tersebut. 5. Penulisan laporan. Pada sebuah penelitian haruslah urut sehingga dapat dipahami dengan mudah. Selain itu, penulisan laporan penelitian haruslah komunikatif, menggunakan bahasa yang baku, efektif dan efisien dan jelas. Penulisan laporan penelitian juga harus mempertimbangkan kebermanfaat dari penelitian tersebut, sehingga pembaca bisa mengambil manfaat atau kegunaan penelitian tersebut yang digunakan pada masyarakat secara umum. Sekian penjelasan materi pada pertemuan 11 dari saya. Apabila ada salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.